Tuan Qin. 300 juta dolar untuk 20 rudal Stinger. Bisnis ini. Kamu tidak ingin mengingkari janji, kan? Uang dari pemberontak Warhammer, aku jijik. Mana dia? Kejar dia, sialan. Cium aku. Kejar di sana. Kamu terluka. Jangan sentuh aku. Aku pernah belajar pertolongan pertama. Sia Sining. Lama tidak bertemu. Sia Sining, lama tidak bertemu. Qin Yuanzhou. Qin Yuanzhou. Oh Qin Yuanzhou. Kamu laki-laki, bersembunyi di belakang wanita, tidak punya nyali. Mawar yang indah ini. Aku potongkan untukmu, bagaimana? Lindungi bos. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Lepaskan dia. Ya. Kakakku ditembak dengan peluru seperti ini. Qin Yuanzhou yang membunuh kakakku. Kamu menghilang selama 10 tahun. Sekarang muncul, apa tujuannya? Tujuan? Tujuannya adalah mendapatkanmu. Jangan mimpi. Dia berani memukulmu? Cantik tidak? Tentu. Ayah. Kamu kenapa di sini? Kepala Sia, ini anak saya. Qin Yuanzhou. Kepala Sia. Assigning. Kamu harus lebih banyak bergaul dengan orang berpendidikan. Lihat dia. Tuan Lin dari grup Lin. Hari ini datang ke rumah kita. Harus lebih aktif. Aku ingat kalian sepertinya teman masa kecil. Cepat masuk ke dalam rumah. Kamu terus-terusan melihat si miskin itu. Kenapa? Kamu suka dia? Jangan bilang begitu tentang dia. Sining, kita akhirnya. Bukan dari dunia yang sama, tapi aku akan berusaha berdiri di dunia yang sama. Seluruh negara bagian Texas, hanya dia yang bisa memukulku. Menu Intel, Lin Huai Sekarang adalah tunangan Nona Sia.
Mereka akan segera menikah. Siapkan mobil. Baik. Ayah, Kenapa kau datang? tidak ada apa-apa. Hanya rindu dan ingin menjemputmu pulang kerja. Ayolah. Hem. Kepala Sia, lama tidak bertemu. Ah, tidak. Sekarang harus memanggilmu petugas Sia. Qin Yuanzhou, APA maumu? Bawa orang-orang ini, siapa mereka? Bagaimana kau bicara dengan bos kami? Tidak kino lambang bintang penuh? Aku tidak peduli bintang apapun. Minggir Simiwa. Lausia kenapa berurusan dengan bintang penuh? Pedagang senjata seperti itu? Tidak tahu. Mereka adalah pedagang senjata terbesar di Texas. Semiwa orang kejam yang tidak segan membunuh. Suruh putrimu menikah denganku. Qin Yuanzhou, kau gila ya? Aku seorang penjaga, mana mungkin menikahkan putriku dengan pedagang senjata sepertimu? Apa yang kau pikirkan? Gelar yang besar sekali. Tangkap aku. Tidak. Kalau begitu putrimu milikku. Lepaskan aku. Qin Yuanzhou, jangan macam-macam. Kalau kau berani macam-macam, aku akan menembak. Tembak mati aku. Jangan paksa aku. Aku benar-benar berani menembak. Qin Yuanzhou, jangan paksa aku. Tembak saja. Tidak sehebat itu. Kalau begitu, mulai sekarang putrimu milikku. Qin Yuanzhou, aku sudah punya tunangan. Tunangan? Sebentar lagi dia tidak ada. Lin Wei, Xining, kenapa kau datang? Lin Wei, ayo kita menikah lebih cepat. Bukankah kita sepakat, tunggu sampai aku benar-benar mewakili perusahaan ayahku, baru kita menikah? Aku ingin memberimu hidup yang terbaik. Kamu tahu, aku sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Yang aku pedulikan adalah, apakah orang yang menikahiku adalah kamu? Sining, memiliki kamu adalah hal paling bahagia dalam hidupku. Ayo kita menikah bulan depan ya? Baik. Anak-anak, hari ini mau menggambar apa? Gambar aku. Qin Yuanzhou, aku akan menikah minggu depan, jangan datang lagi. Aku rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman? 3 tahun lalu, kakakku ditembak oleh peluru segitiga milikmu, apakah itu ulahmu? Itu kecelakaan, tidak ada hubungannya denganku. Kecelakaan? Kalau tidak pergi, aku akan telepon polisi. Aku tidak membohongimu. Siapa yang percaya omongan bajingan sepertimu? Boskin, Anda datang. Berkat Anda yang menyumbang 100 juta. Panti asuhan kecil kami bisa berkembang. Bagaimana kabar anak-anak? Pulih dengan baik. Berkat sumber daya medis Anda, anak-anak kami punya jaminan kesehatan di masa depan. Anda benar-benar orang baik. Ternyata bos besar yang membiayai panti asuhan di belakang adalah Qin Yuanzhou. Aku akan cuci buah untuk anak-anak. Kepala Tang. Aku ingin meminjam Sining sebentar. Poli, Shining, tugas relawan hari ini sudah selesai. Ayo pergi. Kalian akan punya satu perpustakaan lagi. Terima kasih, Boskin. Terima kasih. Qin Yuanzhou, turunkan aku. Qin Yuanzhou, brengsek. Mau lari kemana lagi? Qin Yuanzhou, aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Selain aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Termasuk dirimu sendiri. Nyawaku, aku yang tentukan. Qin Yuanzhou,
Enyah kau. Tenang. Qin Yuanzhou, turunkan aku. Qin Yuanzhou, turunkan aku. Qin Yuanzhou, jangan mendekat. Sining. Tenanglah. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Lihat baik-baik. Sining. Kita sudah berpisah 7 tahun. 3 bulan dan 4 hari, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Tapi kau membunuh kakakku. Aku tidak. Jangan berpura-pura. Posh. Dengan kemampuanmu, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Kenapa harus dia? Karena aku berjanji padanya. Akan memberinya sebuah rumah. Ayah, pernikahanku dengan Sining mungkin harus dimajukan. Tidak perlu dimajukan. Aku tidak setuju kau menikahinya. Kenapa? Bukankah kedua keluarga kita sejak kecil sudah menjodohkan kita? Itu dulu. Sekarang hanya seorang polisi kecil, putrinya. Hanya pramugari, apa gunanya bagi keluarga kita? Lihatlah Paman Li. Sekarang dia kepala BPOM, putrinya juga cantik. Kalian bersama juga bagus. Pikirkan baik-baik. Ayah. TAPI. Aku mencintai Sining. Selamat datang di pesawat. Kalian siapa? Mau apa? Diam dan tetap di tempat. Posh. Bagaimana kau bicara dengan rekan kerja kakak iparmu? Qin Yuanzhou, kau mengganggu pekerjaan kami. Aku beli tiket kelas 1. Kami semua membelinya. Kalau begitu pergilah ke jalur khusus. Tapi yang berdiri di sana bukan kau. Arahkan pesawat ini ke lapangan tembak keluarga Qin. Kau pikir ini pesawat pribadimu? Beli pesawat ini untukku. Kau. Atas dasar apa kalian bisa beli sesuka hati dan pergi kemana saja? Lagi pula ada banyak orang di sini. Benar, kami juga membeli tiket dengan uang. Kenapa harus dengar kata kalian? Siapa yang mau ganti tiket, silakan ambil. Sekarang, hanya tinggal kita berdua. Qin Yuanzhou, kamu benar-benar membosankan. Uang berapapun tak bisa beli kebahagiaanku. Qin Yuanzhou, mau bawa aku kemana? Ajak kamu mati bersamaku. Kamu ngapain? Sining, tembaklah, aku senang mati di tanganmu. Aku sangat bahagia. Kenapa tidak berani?
Kalau begitu aku mundur. Sining, aku berdiri di sini. Menunggu kamu menghukum mati aku. Qin Yuanzhou, aku benar-benar akan membunuhmu. Tidak apa, karena aku mencintaimu. Kakak, inikah takdir yang sudah ditentukan? Sining, Qin Yuanzhou, biar aku pulang. Kalau tidak, peluru berikutnya akan mengenai kepalaku. baik. Selama waktu ini, aku akan menyiapkan mas kawin untukmu. Ayah, Aku Jengge Qin Yuanzhou. Menemuimu di bandara. Kamu baik-baik saja? baik, tapi dia tidak akan melepaskan kita. Ayah, aku ingin menikah dengan Lin Huai di negara tetangga dulu, agar Qin Yuanzhou bisa menyerah. Baik. Yuanyo, kamu sudah kembali. Cepat masuk. Ini adalah anak angkat Gubernur Texas. Wanya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Aku sudah punya tunangan. Aku tidak tahu, cepat putus dengan perempuan itu. Bersama Wanya. Ayah angkatnya adalah gubernur. Aku ulangi, aku sudah punya tunangan. Perintah orang tua, kata perantara, kamu harus dengar. Sayangnya, kamu adalah ibu tiriku. Dulu aku tidak bisa sekolah, kamu tidak peduli. Ayahku sudah meninggal, kau juga tidak peduli. Aku menghargaimu, kau bisa tinggal di sini. Tapi jika tidak, silakan pergi. Kau bahkan tidak punya tempat tinggal. Jangan lupa, rumah ini, aku yang memutuskan. Kau, Posh. Kabar terbaru, Nona Xia dan Lin Huai akan menikah di negara tetangga. Pasukan bersenjata, berkumpul. Siap. aduh. Bibi, bukankah Anda sudah setuju aku dan Yuanyo menikah? Jika kami tidak bisa menikah, maka janjiku untuk memberi Anda keuntungan, termasuk saham. Perusahaan militer tidak akan ada sama sekali. Wanya, tenang, kemari. Bibi, pasti akan membantumu bersatu dengan Yuanyo. Tapi, siapa sebenarnya Nona Xia itu? Berani-beraninya merebut priaku. Dia harus mati. Lin Huai, Terima kasih. Paman, jangan sungkan. Kami sudah bertetangga sejak kecil. Lagi pula, aku dan Sining sebentar lagi menikah. Kita adalah keluarga. Kedepannya, rawat Sining dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Tenang, Paman Xia. Aku pasti akan merawat Sining dengan baik. Bos, target berada 1 kilometer di depan. Bertindak sekarang? To run. Ayo. Sining, konsekuensi membuatku marah. Kuharap kau sanggup menanggungnya.
Shin Yuanzhou, Dasar Bajingan. Kau membunuh kakak Shining, kau akan mati menjenaskan. Lin Huai. Kenapa? Sakit hati? Jangan lupa, kau adalah tunanganku. Aku tidak pernah setuju menjadi tunanganmu. Lepaskan kami, atau aku akan mengakhiri hidupmu bersamaku. Ayo. Tembak di sini. Tembak. Kau benar-benar menembakku demi sampah ini? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita akan hidup bahagia selamanya. Tapi aku hanya memberimu kesempatan ini sekali. Kedepannya harus patuh. Kalau tidak, aku akan seperti hari ini. Mengambil alih tempat kerja ayahmu dengan kekuatan. Shining jangan. Sining jangan ikut dia. Sening. Mau mati? Shin Yuanzhou, hentikan. Berani menyentuh anakku? Kau sudah bosan hidup? Shin Yuanzhou, kau pikir tidak ada yang berani menghukummu? Percaya tidak, aku bisa dalam hitungan menit menjatuhkan saham perusahaanmu dan membuatmu bangkrut. Lin Yu ya? Dalam 5 menit, helikopter tempurku bisa menghancurkan gedung perusahaanmu dalam sekejap. Dalam 10 menit, tim khususku bisa menangkap semua keluargamu di Kepulauan Bama. Dalam 30 menit, semua skandal keluargamu akan muncul di kantor kepala polisi. Kau menghukumku? Aku. Ayah, aku tidak akan menikah selain dengan Sining. Tolong aku. Bodoh, kau punya helikopter temper? Untuk pelayan ini, pantaskah? Maaf Boskin, anakku tidak tahu diri. Mengganggumu. Silakan, silakan. Besen. Bagaimana bisa kau seperti ini, Sia Sengguo? Kau hanya seorang polisi kecil, jangan menyeret keluarga Lin. Kau tidak peduli nyawa, kami masih peduli. Mertua. Dia cukup pintar. Aku salah menilai. Ayah, lepaskan aku. Qin Yuanzhou, aku akan melawanmu. Lin Huai, anakku. Kau ucapkan satu kata lagi, aku akan memberimu akhir yang cepat. Hentikan! Aku akan ikut denganmu. Sening. Mertua. Sampai jumpa lagi. Kau tidak boleh menyakitinya. Shining jangan. Sening. Turunkan aku. Ini adalah mas kawin yang kusiapkan untukmu. Gaun pengantin itu, aku minta desainer top dunia. Membuatnya khusus untukmu. Suka? Tidak suka, juga tidak tertarik. Jangan sentuh aku. Aku datang bersamamu bukan berarti aku setuju untuk bersamamu. Hanya tidak ingin kau menyakiti kakakku. Dan mengambil satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak melakukan hal itu dulu. Dulu kau juga seperti ini. Mencekik leher kakakku? Kalau kau begitu membenciku, aku akan jadi orang jahat sepenuhnya. Pergi.
Cintamu, kebencianmu, air matamu, semuanya milikku. Ini adalah medali terbaik di tubuhku, karena itu berasal darimu. Dasar gila. Gila. Aku memang orang gila. Kau ingat waktu kecil kau bilang, kau ingin punya bintang? Aku ingat. Qin Yuanzhu. Kita sudah tidak bisa kembali. Kalau begitu kita mulai dari awal, atau aku akan melakukan hal yang lebih gila. Apa? Ayahku? Aku segera kembali. Ayahku ada masalah. Minggir. Bos, mau kejar? Tidak perlu, dia tidak akan bisa lari. Dia selamanya milikku. Sining, akhirnya kau kembali. Ada apa? Ayahku kenapa? Ada yang melaporkan Paman Xia, katanya melindungi penjahat. Sekarang polisi memasukkannya ke penjara. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti Qin Yuanzhou. Dia melihat kau tidak menerimanya, lalu menggunakan koneksinya. Melaporkan Paman Xia, memasukkannya ke penjara. Kalau begitu kita mulai dari awal, atau aku akan melakukan hal yang lebih gila. Dia? Dia benar-benar binatang, dia pasti ingin dengan cara ini memaksamu menikahinya. Sudah kuduga, dia tidak akan melepaskanku dengan mudah. Zhang Gantekut. Aku di sini, aku akan membawamu menemui gubernur. Dia dan ayahku teman lama. Dia pasti akan membantu kita melawan Qin Yuanzhou. Meski Qin Yuanzhou punya pengaruh besar, tidak mungkin menang melawan gubernur. Terima kasih, aku. Tidak apa, jangan takut, jangan takut. Qin Yuanzhou, kau pasti kalah. Maaf, gubernur tidak punya waktu hari ini. Beri kami 1 menit saja untuk bertemu gubernur, ini menyangkut nyawa orang yang tidak bersalah. Jika ini darurat, kalian bisa melapor ke kantor polisi. Ayahku adalah Lin Yu, teman baik gubernur. Biar kami masuk saja. Gubernur punya terlalu banyak teman. Maaf, silakan pulang, aku. Sining. Kamu pulang dulu, aku akan cari cara lain. Ini bukan tunangan Qin Yuanzhou? Apa yang kamu nangis di depan rumah ayah angkatku? Aku ingat, Yuanzhou bilang padaku, ayahmu masuk penjara. Kamu kesini bukan untuk ayahmu, kan? Aku bisa bantu keluarkan ayahmu. Tapi kamu harus menampar dirimu sendiri untuk minta maaf. Kenapa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kamu menggoda Qin Yuanzhou. Menggodanya. Kamu bisa bilang padanya untuk menjauh dariku. Baik, jika kamu menampar dirimu sendiri dan bersumpah, kamu akan pergi dari Qin Yuanzhou. Pergi ke tempat yang tidak akan pernah kami lihat, aku akan setuju. Kalau tidak, Ouyemu akan menderita di penjara. Kamu. Aku kasih waktu 3 detik. Pilih, tampar dirimu sendiri untuk minta maaf, atau biarkan ayahmu hidup selamanya di penjara yang gelap. 3. Sakit sekali. Kamu janji padaku. Asalkan aku menampar diriku sendiri untuk minta maaf. Kamu akan keluarkan ayahku. Tergantung suasana hatiku. Ingat, pergi selamanya dari Qin Yuanzhou. Kalau tidak, ayahmu akan tewas.
Ayah angkat, tujuanku sudah tercapai. Bisa lepaskan ayah wanita itu. Tidak usah buru-buru. Tujuanmu sudah tercapai. Tujuanku belum. Tujuan Anda. Paten desain misil perusahaan Qin Yuanyo. Sampai sekarang belum sampai ke tanganku. Kebetulan dengan masalahmu ini, aku bisa memberi pelajaran padanya. Sekalian memberimu pelajaran, biar dia tahu. Harga menolak anak angkatku. Terima kasih, ayah angkat. Ayah angkat sangat baik. Leher. Halo, Nona Wanya. Kapan kamu akan membebaskan ayahku? Saat aku senang. Apa? Halo. Kembali, aku akan bebaskan ayahmu dari penjara. Lin Huai, bagaimana kabar ayahku? Sening. Maaf, selain gubernur, tidak ada yang berani melawan Qin Yuanzhou. Aku benar-benar tidak bisa lain. Sepertinya hanya bisa menemui Qin Yuanzhou. Shining, kamu tidak boleh pergi. Biarkan aku pikirkan lagi. Seperti yang kamu inginkan, aku kembali. Aku tidak suka tatapanmu ini. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan ayahku dari penjara? Aku ingin kamu benar-benar bersamaku. Aku ingin hatimu, aku ingin kamu menikah denganku. Qin Yuanzhou, Aku tidak suka panggilan itu, ganti yang lain. Qin Yuanzhou, lepaskan aku. Sudah kubilang aku tidak suka. Tuan Qin, aku setuju. Aku setuju menikah denganmu. Aku suka panggilanmu sekarang. Bebaskan ayahku. Harap kamu menepati janji. Aku tidak pernah membohongimu. Tidurlah yang nyenyak, tunggu aku kembali. Paten ini milikmu. Terima kasih, Bos Qin. Besok. Aku ingin melihat Xia Zhengguo bebas dari penjara. Tunggu, Bos Qin. Aku masih ada satu hal, ingin meminta bantuanmu. Bos Qin tahu tidak? Wanya adalah anak angkatku. Apa maksudmu? Tidak ada, hanya ingin membalas dendam untuknya. Silicon, Bos Qin. Bebaskan ayahku. Harap kamu menepati janji. Aku tidak pernah membohongimu. Tidurlah yang nyenyak, tunggu aku kembali.
Ini bukan bos Qin dari Mentian Xing? Bukankah dia pedagang senjata terhebat di seluruh Texas? Qin Yuanzhou juga biasa saja. Sampah yang kuat di luar tapi lemah di dalam. Aku ingin rumah kita bisa melihat bintang-bintang di langit. Di mana ada bintang, seberapa gelap pun aku tidak takut. Aku hanya butuh kamu. Denganmu, itu sudah menjadi rumahku. Sining. Aku pasti akan memberimu sebuah rumah. Posh. Berhenti, atau aku akan menembakmu. Berhenti. Posh. Xiao Qin. Kamu terlihat lemah. Anak muda harus lebih banyak berolahraga. Cepat pulang dan istirahat. Xia Zhengguo bisa pulang besok. Terima kasih, Gubernur. Qin Yuanzhou, kamu hanya seorang anak miskin. Kamu adalah sampah masyarakat. Kamu bahkan menggunakan ayah Sining untuk memaksanya menikahimu. Kamu benar-benar binatang. Kamu cari mati ya? Main-main dengan sampah seperti ini hanya akan mengotori tangan kita. Qin Yuanzhou, jangan keterlaluan. Kamu sama sekali tidak mencintai Sining. Aku dan Sining saling mencintai dengan tulus. Kita akan bersama selamanya. Aku bisa mati untuk Sining. Kamu bisa? Tentu. Kau pikir aku takut mati? Takut atau tidak? Bodoh. Jauh sekali. Kamu sebentar lagi akan menjadi istriku. Ayahku mana? Kita sudah menikah. Ayah mertua akan segera kembali. Tidak mungkin. Aku tidak akan menikah denganmu sebelum bertemu ayah. Baiklah, kita temui ayah mertua dulu, baru menikah. Tuan Qin, suka sekali main-main dengan hal-hal yang menegangkan ya. Berpakaian yang cantik, kita akan temui ayah mertua. Tidak perlu. Sining. Ah. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah mertua, aku dan Sining sudah akan segera menikah, pernikahan akan segera dilaksanakan. Kami berharap mendapat restu dari Anda. Qin Yuanzhou, kamu binatang menggunakan cara yang licik. Untuk memaksa Sining, pantaskah kamu menjadi menantuku? Ayah, Sudah bertemu dengan ayah mertua, kita harus segera menikah. ayah, Tangkap dia. Lepaskan aku. ayah. Cepat, bawa ayah mertua ke rumah sakit. Baik. Qin Yuanzhou, apa yang kamu lakukan? Bukan aku. Pergi. Jangan pura-pura baik. Sining, jangan pedulikan aku dulu. Cepat pergi dari binatang ini, cepat pergi darinya. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian.
Bagaimana kondisi ayah mertua? Qin Yuanzhou, dasar bajingan, aku seharusnya tidak percaya padamu. Jika memang aku yang melakukannya, aku akan ikut mati. Kamu pergi dari sini. Tidak hanya membunuh kakak Sining. Sekarang juga melukai ayahnya. Kamu benar-benar binatang. API, ini rumah sakit. Kamu masih mau membunuhku? Berhenti, Qin Yuanzhou. Pasien kehilangan banyak darah, masih dalam keadaan koma. Perlu dirawat untuk observasi. Sining. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Ayah. Apa? Mau membunuhku? Jika kamu pikir aku akan melukai ayah mertua, kamu bisa langsung melakukannya sekarang. Qin Yuanzhou. Yang mana yang benar-benar dirimu? Sining. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita. Ini rumah sakit. Apa yang kamu mau lakukan? Membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Siapa yang menyuruhmu melukai Xia Zhengguo? Ya. Nona Wanya memberiku 500.000. Menyuruhku melakukan ini. Kamu suka bekerja untuk uang? Kalau begitu, urusnya juga. Maaf, Bos Qin. Aku salah. Bos Qin, aku salah. Maafkan aku. Lalu bagaimana? Ayahku tetap terluka karena kamu. Jika kamu mau mundur, aku bisa mengantar ayah mertua kembali. Tidak, aku tidak akan mundur. Kamu selamanya milikku. Sining. Kalau kita lakukan di depannya, pasti lebih seru. Qin Yuanzhou benar-benar menggemaskan. Terima kasih pujiannya. Bos, ini hasil kami meretas. Komputer Wanya. Aku bisa bantu kamu menyelamatkan ayahmu. Tapi kamu harus menampar dirimu sendiri untuk meminta maaf padaku. 32. Sakit sekali. Minta maaf. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menggoda Qin Yuanzhou. Wanita sejelek itu, mana ada pria yang mau? Berani sekali dia. Kami juga menemukan. Termasuk Xia Zhengguo masuk penjara. Juga dia yang suruh gubernur atur. Sepertinya Wanya tidak ingin Anda menikah dengan Nona Xia. Yuan Zhou, carry aku lewat malam begini. Ada APA? Yuanyo, kamu mau apa? Lutut. Kamu bilang apa? Qin Yuanzhou, ayah angkatku tidak akan membiarkanmu. Mulai sekarang kamu tidak punya ayah angkat lagi. Gubernur Texas, karena pelanggaran hukum dan disiplin, dilaporkan orang, sudah dicopot dari jabatannya. Kalau kamu berani mengganggu Xia Xining lagi, akan kusayat kamu sedikit demi sedikit. Kalian mau bilang apa? Yuan Zhou, Xia Xining si imut itu. Dia cuma pramugari biasa. Sudah genit sok suci. Kamu bersamanya, sungguh, merendahkan martabatmu. Wanya kan keturunan baik. Dia yang seharusnya jadi istrimu, kamu ini. Lihat yang kamu lakukan pada Wanya.
Cepat minta maaf padanya. Kakak Yuanyo, aku sudah tahu salah. Aku akan nurut kamu, aku bisa bantu. Mengembangkan kariermu lebih tinggi. Kalian berdua, siapa sih? Kamu, aku, Mulai sekarang, kalau kalian berani menghina Xia Xining lagi, semuanya pergi dari keluarga Qin. Qin Yunzhou. Wanya, tenang saja, aku akan cari cara lagi. Bibi pasti bantu kamu untuk bersamanya. Tapi selama ada sisia itu, aku takkan pernah bisa. Bersama kakak Yuanyo. Kalau dia tidak tahu diri. Lebih baik kita halangkan dia selamanya. Lin Huai, kamu mengajakku keluar hari ini. Mau bicara apa? Aku ingin bilang, selama aku ada, kamu tak perlu takut. Pada Qin Yuanzhou itu, aku akan melindungimu. Terima kasih, Lin Huai. Jangan ada yang bergerak. Jongkok, Tirap, Pulang. Jangan bunuh aku. Itu dia, ikut aku cepat. Jangan, Tirap, jangan bunuh aku. Anak kecil berhenti nangis. Urusan di kantor catatan sipil sudah diatur? Tenang bos, semuanya sudah. Sekarang aku akan menjemput. Nona Xia. Pure Boss, Nona Xia Dijak Lin Huai. Nonton film. Apa? Ada yang lebih parah, mereka bertemu penjahat. Di tubuh Nona Xia sekarang ada bom. Apa? Naik mobil. Siap. Sining. Aku takkan biarkan kamu celaka. Jangan macam-macam. Qin Yuanzhou, hari ini aku akan buat kamu menyaksikan wanita yang kamu cinta mati di depanmu. Semua diam dan duduk. Bravo tuh. Waspada. Sayap. Sining, jangan takut. Qin Yuanzhou. Kalau aku mati, kumohon lepaskan ayahku. Diam. Aku mati pun takkan biarkan kamu mati. Bos, bomnya mau meledak, pergi dulu. Pause. Lari cepat. Push. Berikan alat itu padaku. Sining, sudah tidak apa-apa. Sining. Tahu. Pahlawan, inilah pahlawan yang menyelamatkan nyawa semua orang. Benar, Tuan Qin adalah penyelamat kita semua. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengatakan orang dari perusahaan Men Tianxing dan Tuan Qin adalah orang jahat, aku yang pertama tidak setuju. Benar. Qin Yuanyo, jangan sampai ada apa-apa. Qin Yuanyo. Jangan takut.
Qin Yuanyo. Tuan Qin sudah melewati masa kritis selama 3 hari. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih, dokter. Kenapa dia begitu bodoh? Apakah aku layak untuknya? Nona Xia. Sebenarnya, bos melakukan lebih banyak hal bodoh untukmu. Ayahmu dipenjara bukan karena perintah bos. Itu Wanya yang meminta gubernur mengaturnya. Bos rela dihina oleh gubernur demi menyelamatkan ayahmu. Sampai kehilangan muka. Saham perusahaan anjlok. Sudah bertahun-tahun aku bekerja dengannya, belum pernah aku melihatnya. Begitu terhadap seorang wanita. Nona Xia. Dia benar-benar mencintaimu. Oh ya, ada juga masalah kakakmu. Peluru yang membunuh kakakmu itu dicuri. Khusus untuk membunuh kakakmu. Orang itu sudah kami tangkap. Dan sudah diserahkan ke kepolisian, kalau tidak percaya. Kamu bisa tanya petugas Xia. Sining. Kamu kenapa di sini? Kamu menahan peluru untukku. Masa berharap aku meninggalkanmu? Pergilah. Kali ini serius. Semua yang kamu lakukan untukku. Wakil Zhang sudah memberitahuku. Terima kasih, Yuanyo. Mari kita menikah. Apa katamu? Aku bilang, mari kita menikah. Lukamu. Jangan berubah pikiran. Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang dipikirkan Yuanyo? Hanya seorang wanita yang tidak mencintainya. Dia bahkan rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkannya. Si imut ini awalnya menolak. Lalu bilang tidak mau menikah, tapi akhirnya tetap mendekat juga. Lucu banget Sok Suci, tapi nyatanya, gak apa-apa. Menantu yang aku akui hanya kamu, selama aku ada. Tidak ada yang boleh menyusahkanmu. Siapa yang berani bikin istriku tidak nyaman? Mulai hari ini, Xia Sining adalah nyonya rumah ini. APA? Kalian sudah menikah? Qin Yunzhou, tak kusangka kau benar-benar menikahi si Sok Suci ini. Wanya, Kalau kau berani menghinanya lagi, aku potong lidahmu. kalian lihat berita hari ini? Qin Yuanzhou benar-benar dermawan. Tidak hanya mendanai banyak panti asuhan, tapi juga menyumbang. Sekolah Harapan, ya, katanya dia juga mendirikan yayasan amal khusus untuk membantu mereka yang membutuhkan. Wah, ganteng baik hati lagi. Sungguh pria impian, Sining. Kamu sangat beruntung punya suami hebat. Sungguh membuat iri. Dia selalu bekerja keras. Gimana? Hebat kan aku? Wah, kelihatannya enak banget. Coba ini. Kamu cicip dulu. Kamu yang masak. Enak banget. Kalau gitu aku masakin kamu setiap hari. Kamu kan orang penting di Texas. Masak buat aku. Kurang pantas deh. Tapi aku hanya milikmu. Qin Yuanzhou. Saat ini, kita akan memulai kembali. Lihat apa?
Nggak boleh lihat. Aku sedang berpikir tentang hari-hari kita bersama. Nanti, aku akan memberimu lebih banyak kebahagiaan. Cap ya, tidak boleh menyesal. Sining. Kalau sudah besar, rumah kita akan seperti apa ya? Aku ingin rumah kita bisa melihat bintang-bintang. Di mana ada bintang, seberapa gelap pun aku tidak takut. Terus apa lagi? Masih ada. Taruh foto kita di samping tempat tidur dan di halaman. Ada ayunan, kamu bisa menemaniku menikmati matahari terbenam. Juga harus ada dapur yang besar, supaya kamu bisa memasak makanan enak untukku. Kalau soal masak, aku nggak jago. Tapi, semua itu bukan hal yang penting aku punya kamu. Denganmu, itu sudah jadi rumahku. Sining. Aku pasti akan memberimu sebuah rumah. Aku anggap serius, jangan bohong padaku. Kalau kamu, apa yang paling kamu suka? Aku paling suka laut. Nanti kalau aku mati, aku ingin kembali ke laut. Mimpi ini lagi. Kamu sudah bangun? Aku baru saja bermimpi. Mimpi tentang kita 10 tahun yang lalu. Masih mimpi apa lagi? Mimpi kamu bilang mau memberiku sebuah rumah. Tenang. Apa yang aku janjikan pasti akan kulakukan. Benarkah? Iya. Kapan aku pernah bohong padamu? Lin Huai, kamu ngapain? Kamu menyakitiku. Maaf, kamu baik-baik saja belakangan ini? Apakah Qin Yuan Shou menyakitimu? Aku baik-baik saja, nggak perlu kamu khawatir. Oh ya, aku sudah memberikan banyak uang ke Warhammer Armory. Mereka berjanji padaku akan segera membunuh Qin Yuan Shou. Jadi, aku bisa membawamu jauh dari sampah itu. Dia bukan sampah, dialah yang menyelamatkanku di bioskop. Tidak sepertimu, meninggalkanku begitu saja. Jangan cari aku lagi, aku sudah menikah. Apa? Bagaimana bisa kamu menikah dengan bajingan itu? Sudah cukup. Dia suamiku, tolong hormati dia. Selain itu, aku tidak ingin kamu menyusahkan ayahmu lagi. Lagi pula dia orang yang terpandang, tindakanmu ini hanya menambah bebannya. Sining. Apakah kamu mencintainya? Iya, Yuan Zhou, sudah kubilang, Xia Sining masih nggak bisa melupakan mantan kekasihnya sampai larut malam. Berduaan di sana berkencan. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Diam. Yuanyo, kamu lihat sendiri kan? Ini fakta, dia sama sekali tidak mencintaimu. Sudah kubilang. Diam. Bakar. Ya. Apa-apaan ini? Kalian mau apa? Qin Yuan Shou, kamu mau apa? Siapa yang berani menyentuh istriku? Ini urusanku dengan Sining. Apa hubungannya denganmu? Qin Yuan Shou, aku pasti akan membunuhmu. Aduh.
Ajari dia apa itu batas moral. Salah, aku salah, maaf. Bos, mau tidak? Aku sudah menikah, istriku tidak suka. Tanganku kotor. Jangan. Kalau kamu berani menyentuh Sining lagi, aku bunuh kau. Pergi. Qin Yuanzhou, kamu tunggu saja. Kamu dan Xia Xining tidak akan berakhir baik. Aduh. Xining, kali ini kamu pasti akan kasihan padaku. Yuanyo. Kamu pulang, aku sudah siapkan air hangat. Yuanyo. Bilang, siapa yang kamu temui malam ini? Aku tidak bertemu siapa-siapa. Benarkah? Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Siapa yang kamu temui malam ini? Aku bertemu Lin Huai. Pintar. Baru benar. Maaf, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Asalkan kamu memberitahuku saja. Mulai sekarang, jangan bertemu Lin Huai lagi. Sebagai hukuman, malam ini jangan tidur. Qin Yuanzhou, Xia Xining, kalian berdua keluar dari sini. Kill ya. Paman Lin. Lin Huai, kalian ngapain? Ngapain? Kamu masih berani tanya ngapain? Kamu ini perempuan jahat yang merusak semuanya. Qin Yuanzhou, memang Tong Yurak Kakian aku. Membuatnya tidak bisa hidup seperti orang normal. Tidak mungkin. Yuanyo tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Panggil Qin Yuanzhou kau sekarang. Aku ingin konfrontasi langsung. Sudahlah. Xining, aku juga tidak pernah berpikir untuk menjadi musuhmu. Lin Huai, percayalah padaku. Aku pasti akan membantumu menyelidiki ini. Terima kasih, Xining. Hanya saja aku juga tidak tahu. Apakah aku masih bisa berdiri lagi? Lin Huai. Jika benar ini perbuatan Yuanyo, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. ITU Swamamo, mana mungkin kau sebaik ITU? Lin Huai. Kau tahu akibatnya jika memfitnahku? Memfitnahmu. Akan kutunjukkan perbuatan kalian. Qin Yuanzhou. Apakah ini benar? Video yang dipotong-potong. Apa artinya? Kau masih membela diri? Kau yang membuat anakku tidak bisa hidup normal di seluruh negara DK. Siapa lagi selain kau? Kalau kau bilang begitu, berarti kakinya memang kuhancurkan. Mau apa? Qin Yuanzhou. Tak kusangka kau benar-benar tidak berubah. Masih orang kejam yang dingin itu. Kau menuduhku demi dia? Qin Yuanzhou, lepaskan aku. Sudah kukatakan, aku tidak suka orang yang tangannya berlumuran darah. Aku tidak mengizinkanmu peduli padanya, memikirkannya. Hatimu hanya milikku. Xining, lepaskan dia.
Diam kau. Lepaskan. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak melumpuhkan kaki Lin Huai. Lihat aku. Aku sudah bilang. Aku tidak suka kekejaman dan kebengisanmu. Sining, semua yang kulakukan adalah untuk melindungimu. Jika melindungiku harus dengan tangan berlumuran darah, aku lebih baik tidak. Lepaskan aku. Baik, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Agar kau bisa memaafkanku? Aku ingin kau minta maaf. Maaf. Bukan padaku, tapi pada Lin Huai. Apa? Kau menyuruhku minta maaf pada sampah yang selalu menindasku sejak kecil itu? Baik, aku pergi. Wah, tamu langka. Bos Qin datang untuk menertawakanku, ya? Maaf. Sungguh tidak kusangka. Bos Qin juga bisa minta maaf. Aku berjanji pada Sining untuk datang minta maaf padamu. Hah? Tapi permintaan maafmu seperti ini tidak membuatku lega. Bagaimana dengan ini? Baik. Kalau begitu, matilah kau. Ayo. Beranilah kau bunuh aku. Kalau tidak berani, kembalikan Sining padaku. Aku tidak akan membunuhmu, Sining. Aku juga tidak akan mengembalikannya. Qin Yuanzhou, mari kita bicara. Jujur saja, jika tidak melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Kau Qin Yuanzhou bisa minta maaf. Paman Xia, prasangkamu padaku terlalu dalam. Sebenarnya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku juga punya tanggung jawab. Waktu itu aku tertipu oleh Lin Huai. Memang ada prasangka padamu. Paman Xia, aku ingat waktu kecil. Paman sebenarnya baik padaku. Kau masih ingat juga ya? Kalau Sining, di hatimu, sebenarnya dia di posisi apa? Sining adalah orang seumur hidupku. Wanita satu-satunya yang ingin kujaga sejak kecil. Untuk hal-hal di masa lalu. Aku berutang permintaan maaf padamu, apakah masih ada waktu? Paman Xia, Masa depan Sining. Aku percayakan padamu. Paman Xia. Apa kamu tahu arti bunga bebias bereat? Nona Xiao, ini yang Tuan Qin minta ku bawa. Aku tidak butuh. Tapi Tuan Qin sengaja. Sudah ku bilang aku tidak butuh. Maaf Nona Xia, aku akan membereskannya sekarang. Tidak usah. Kamu sibuk dulu saja. Ayah, Sining. Bintang-bintang yang dimasuk berikan untukmu. Sudah diterima? Qin Yuanzhou. Iya, anak ini untuk membuat bintang-bintang ini. Banyak usaha, katanya dia begadang beberapa hari. Hanya untuk memberimu kejutan, Sining. Aku tahu kamu salah paham padanya, tapi ayah bisa lihat. Dia benar-benar mencintaimu. Aku tahu. Ayah.
Bahkan ayah juga jijik padaku. Sining, kamu pasti akan menyukainya. Kamu terluka. Lihat ini. Aku benar-benar tidak memotong urat kaki Lin Huai. Maaf. Luka-luka ini. Ada apa? Jelek ya? Tidak. Aku hanya sangat sedih. Sining, bertemu denganmu. Keberuntungan 3 kehidupan. Kalian cari aku untuk apa? Kamu lihat ini dulu. APA? Shining Hamel? Benar, tapi kita punya cara untuk memisahkan mereka. Apa caranya? Cepat katakan. Yuan Zhou. Sudah pulang. Pasti lelah, minum air dulu. Kamu datang? Yuan Zhou. Kepalaku kenapa pusing banget? Kamu baik-baik saja Yuanyo. Yuan Zhou. Kak Yuan Zhou. Kamu terlihat sangat lelah. Apa perlu aku bantu? Pergi. Kak Yuanyo, biar aku bantu dong. Pergi. Aduh. Kak Yuanyo, kamu ngapain sih? Jangan pikir aku nggak tahu isi hatimu. Aku cuma peduli sama kamu. Peduli sama uang dan statusku kali. Aku? Sudah direkam semua? Tentu. Bagaimana dengan rekam medis rumah sakit? Sudah siap semua? Yuanyo tahu dia akan jadi ayah. Pasti senang sekali. Sining. Akhirnya kamu pulang. Kamu mau apa? Aku nggak mau ketemu kamu. Pergi sana. Sining, aku tahu kamu nggak percaya lagi sama aku. Tapi aku harus kasih tahu kamu. Shin Yuanzhou selingkuh. Lin Huai. Kita sudah menikah. Tolong hargai fakta. Jangan fitnah Yuanyo lagi. Sining, aku punya bukti. Qin Yuanzhou nggak cinta kamu sama sekali. Lihat ini. Apa? Nggak mungkin.
Ini kenyataannya. Kamu mau apa? Yuanyo, Mama tahu kamu salah paham sama aku. Tapi lihat dulu ini. Sining hamil. Benar, tapi dia mau aborsi. Dia nggak mau anak kalian. Gak mungkin. Dia mungkin sedang bersiap-siap dengan mantan tunangannya. Untuk kabur bersama. Gak percaya? Lihat sendiri. Aku mau tanya langsung ke Qin Yuanzhou. Xining, tenang dulu Xining. Berani-beraninya sentuh istriku. Berhenti dulu, jangan dipukul. Kamu melindunginya. Minggir, aku akan membunuhnya. Qin Yuanzhou, dengarkan aku dulu. Berhenti. Kamu rela mati untuk melindunginya, ya? Demi dia, kamu sampai memukul anak kita sendiri. Xining, kamu tidak APA. Qin Yuanzhou, jelas-jelas kamu yang selingkuh duluan. Maaf Xining, atas dasar apa kamu menuduhnya? Aku suruh kamu bicara. Qin Yuanzhou. Kamu lihat sendiri. Kamu tidak berniat menggugurkan kandungan. Kalau ini, Tentu saja palsu. Kalau ini juga palsu. Pergi. Xining, dengarkan penjelasanku, apa yang dia katakan. Kamu mau mati? Yuanyo, aku mau pulang sebentar. Memberitahu ayahku kabar bahwa kita akan punya bayi. Aku antar kamu. Ya, Bos, proyek penelitian militer, kita sudah ada hasilnya. Anda harus segera memverifikasinya. tidak apa-apa Yuanyo. Aku bisa pulang sendiri, aku baru hamil. Tidak begitu rapuh. Baik. Kalau begitu aku akan menjemputmu malam ini. Ya, Xining. Kamu benar-benar hamil anaknya? Lin Huai, aku sudah menikah, tolong jaga diri. Bagaimana bisa kamu menyukainya? Dia membunuh kakakmu. Kamu seharusnya membencinya. Bagaimana bisa kamu memaafkannya? Aku sudah tahu kebenarannya, kematian kakakku tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Huai, aku pergi dulu, jaga dirimu baik-baik. Xia Xining. Kalau kamu sudah tidak punya hati, jangan salahkan aku yang kejam. Aku sangat marah. Sekarang si cantik ini pasti sedang bersama kakak Yuanyo. Pulang bersama untuk memberi kabar gembira. Seharusnya dulu langsung menyuruh dokter yang membuat laporan palsu itu saat pemeriksaan. Langsung menggugurkan kandungannya, bajingan. Kenapa dia tidak langsung mati di bioskop saja? Seharusnya biarkan perampok itu langsung meledakkan bom gadis itu. Dengan apa dia bisa menjadi nyonya rumah keluarga Qin? Keluarga Qin seharusnya aku yang pegang kendali. Harta keluarga Qin seharusnya milikku. Qin Yuanzhou sialan ini. Sama sialnya seperti ayahnya, aku yang seharusnya mendapatkan cinta kakak Yuanzhou. Aku yang seharusnya dicintai oleh kakak Yuanzhou. Si cantik sok suci ini, pada akhirnya tetap saja ingin menjadi Nyonya Qin. Tetap saja memaksa diri ingin menjadi Nyonya Qin. Aku akan terus membunuhnya. Kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Oh. Yuanzhou. Dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kau dengar. Aku sudah memperingatkan kalian. Jangan ganggu Xia Xining. Tapi kalian tidak mendengarkan. Yuanzhou, dengarkan aku, kami tahu salah. Yuanzhou, lepaskan kami. Iya Yuanzhou, ibu tahu salah. Lihatlah aku adalah ibumu, lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Aku lihat kalian bukan tahu salah, tapi takut. Tidak, kami tidak. Aku tidak. Selesai. Ah tidak.
Ayah, Sening. ayah, di mana ayah sekarang? Nona Sia, akhirnya bisa menghubungimu. Kamu siapa? Kenapa menculik ayahku? Kami dari pasukan Palu Perang. Ingin ayahmu hidup? Apa yang ingin kalian aku lakukan? Sederhana. Dalam satu jam, bawa Qin Yuan Zhou ke lokasi yang ditentukan, nyawa ayahmu akan selamat. Alamat sudah dikirim ke ponselmu, ingat. 1 jam. Hanya kamu dan Qin Yuan Zhou berdua saja. Kalau tidak, Baik, aku mengerti. Aku akan segera mencari Qin Yuan Zhou. Tolong jangan sakiti ayahku. ingat. Kamu hanya punya 1 jam. Xia. Lama tidak bertemu, Lin Huai, ternyata kamu. Paman Xia, tenang saja. Kamu akan segera bisa pergi dari sini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin membunuh Qin Yuan Zhou dan mengambil alih perusahaan teknologi militernya, Bintang Langit. Sekalian, menikahi putrimu. Kamu sangat membenci Qin Yuan Zhou ya? Siapa suruh Sining sangat menyukainya? Dia pantas mati, sejak Kessel dia pantas mati. Kamu bilang suka Sining, tapi kamu malah menculikku untuk mengancamnya, dan mengancam Qin Yuan Zhou. Kalau kamu begini, apa pendapat Sining nanti? Ah, tenang saja. Semua bisa diperbaiki. Asalkan Qin Yuan Zhou mati, semua bisa diperbaiki. Hahaha. Lin Huai sudah hilang. Aku hanya bisa diam. Mencari cara menyelamatkan diri. Urusan kalian anak muda aku tidak mau ikut campur. Hanya saja, jangan sampai Sining ketakutan. Tenang saja. Aku akan merawatnya dengan baik seumur hidup. Ayah. Apa ayah baik-baik saja? Aku akan segera menyelamatkan ayah. Tolong. Jangan bergerak. Sining, jangan takut. Ini aku. Ternyata kamu Lin Huai. Lepaskan ayahku. Nana Qin Yuan Zhou? Kok cuma kamu yang datang? Aku mengerti. Kamu takut dia terjebak ya? Lalu ayahmu tidak dipikirkan? Xiao Shengguo, nyawamu tidak lebih berharga dari si miskin itu, tahu? Kamu masih bisa berubah pikiran. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat, Xia Sining. Aku sangat menyukaimu. Aku rela memotong kakiku sendiri demi kamu. Kenapa kamu tidak mau menoleh padaku sekali saja? Kenapa? Kenapa begitu Qin Yuan Zhou muncul? Seluruh dunia berputar mengelilinginya. Kekayaan, status, wanita. Semua jadi miliknya. Kenapa? Lin Huai, Jangan bergerak. tenang dulu. Apapun masalahnya, kita bisa berdiskusi dengan baik. Baik. Kalau begitu, telepon Qin Yuan Zhou sekarang. Suruh dia datang sendirian, kalau tidak, aku akan membunuhmu dan ayahmu. Tidak, jangan. Ayah, Sekarang. Bisa tidak? baik. Aku akan telepon, jangan sakiti ayahku. Halo, Qin Yuan Zhou. Cepat datang ke pantai. Yang sering kita kunjungi waktu kecil. Kamu. Datang sendirian. Kalau dari dulu kamu nurut,
tidak akan ada hari ini. Semua ini salah kalian sendiri. Ayah, Lepaskan aku. Ayah. Kenapa? Kenapa kamu mengakui sampah, orang miskin sebagai menantu? Kenapa tidak melihatku? Aku mana kalah darinya? Dan kamu, sejak kecil aku menyukaimu, untukmu. Aku memfitnah Qin Yuanzhou. Aku bilang dia mencuri, aku usir dia. Aku pikir kita bisa bahagia bersama. Tak disangka setelah sekian tahun, dia bisa kembali. Dia benar-benar pantas mati. Dan kamu, orang tua brengsek, kamu juga pantas mati. Ayah. Puas. Kenapa menangis? Aku punya kabar yang lebih mengejutkan. Belum kukatakan padamu. Kakakmu yang berumur pendek, juga kubunuh. Apa katamu? Kakakmu yang berumur pendek, juga kubunuh. Apa katamu? Dia lari ke sana, cepat kejar. Kenapa kamu datang? Ini berbahaya, cepat pergi. Kakak Xiaming, pergilah dengan tenang. Aku akan merawat adik yang paling kamu sayangi dengan baik. Aku tidak bisa, dia sejak kecil meremehkanku. Dia tidak mengizinkanku dekat denganmu, kalau begitu siapa lagi yang pantas mati? Jadi aku menyuap orang dari pasukan Palu, agar mereka membunuh kakakmu. Saat menjalankan tugas. Tapi nyali kakakmu memang besar, dia berhasil kabur. Akhirnya aku yang harus melakukannya sendiri, kebetulan, peluruku. Kebetulan dibuat oleh perusahaan Qin Yuanzhou. Peluru heksagram, bahkan langit membantuku. Apa namanya? Ah, satu batu dua burung. Lin Huai, kamu ini lucu banget. Loku. Aku emang lucu, tapi hari ini, kalian semua akan dibunuh oleh kelucuan ini. Saya Pa. Qin Yuanzhou, Kamu turunkan senjatanya, atau aku akan menembak dia sekarang. jangan turunkan. Tenang, aku datang, pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Sialan, sudah kayak gini masih aja sok, ah. Lin Huai. Yang paling kamu benci itu aku kan? Aku ganti Xia Xining. Oke, kalau gitu kamu jalan ke sini. Aku sama Xia Xining bareng. Baiklah. Jangan coba-coba main curang. Masih ingat permainan yang dulu kita mainkan? Nembak percaya. Ayah, Tenang, lakukan. Qin Yuanzhou. Maaf, Jangan, Xining. Jangan bilang maaf ke aku. Qin Yuanzhou, jangan sampai kenapa-kenapa. Qin Yuanzhou, Xining. Waktu aku bersamamu ini adalah waktu paling bahagia dalam 10 tahun terakhir. jangan, Qin Yuanzhou, kamu kan janji akan selalu bersamaku. Kenapa waktu bahagia berlalu begitu cepat? Kita harus berpisah lagi. Tidak, Qin Yuanzhou, jangan. Jangan. Jangan nangis, dilarang nangis. Aku tidak mau lihat kamu sedih. Baik. Aku tidak nangis. Yuanyo, jangan tinggalkan aku sendirian. Aku mohon. Aku takut sendirian. Xining, kalau sudah besar nanti, kamu bilang rumah kita akan seperti apa? Aku ingin
rumah kita bisa melihat bintang-bintang. Di mana ada bintang, seberapa gelap pun aku tidak takut. Jangan takut, jangan takut. Aku akan menjadi bintang-bintang, selalu menemanimu. Nanti, aku akan memberimu lebih banyak kebahagiaan. Aku tidak pernah membohongimu. Yuanyo. Jangan Yuanyo. Kau tinggalkan aku sendirian di dunia ini, aku harus bagaimana? Yuanyo. Nona, pertama kali datang ke tempat ini, Heng. ini tempat yang bagus, pemandangannya indah, ritme hidupnya juga. Tidak terlalu cepat. Ada pantai yang bisa dinikmati juga loh. Qin Yuanzu. Ini tahun ketiga kita berpisah. Aku selalu mencoba hidup tanpamu. Tapi kemudian, aku tidak bisa. Kamu bilang suka laut. 3 tahun kemudian ingin kembali ke laut. Setelah sekian lama, aku masih ingin mewujudkan keinginanmu. Karena aku mencintaimu. Iya sih.